Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, akan membuat koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang pertama, menurut saya adalah bahwa setiap murid pada ikatnya sudah memiliki pengetahuan dan budaya yang berbeda yang dia peroleh dari keluarga dan lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Namun di dalam pembelajaran di kelas saya, semua pengetahuan, pengalaman, budaya yang sudah dimiliki oleh murid lebih sering terabaikan dan cenderung saya anggap sama, sehingga saya selalu berasumsi jika salah satu murid dapat belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik dan benar, lalu mengapa murid yang lain tidak bisa, padahal saya memberikan pelajaran yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Dua, saya selalu menuntut agar anak tersebut bersikap dan berperilaku yang sama seperti yang saya inginkan. 3. Bahwa saya juga sering memberi hukuman jika murid bersalah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 4. Murid sangat tergantung pada guru dan pada saat yang bersamaan murid pun tidak mandiri, bahkan dia juga tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar dan bersekolah. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Menurut saya yang berubah adalah 1. Saya sudah mulai memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang Ingara Sosang Tulada, Imadia Mangungkarsa, dan Tuturi Handayani. Ini ternyata begitu mengilhami diri untuk senantiasa menempatkan diri seperti maksud dalam semboyan itu. 2. Saya sudah dapat membedakan antara pendidikan dan pengajaran sesuai dengan konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Saya sudah mulai memahami dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan, akan tetapi memberi ruang kebebasan dan kemerdekaan kepada murid dalam belajar untuk tumbuh dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 4. Saya telah memahami dan menginternalisasi bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru ibarat petani, murid adalah benih. Seorang guru harus dapat mengelola pendidikan sebaik mungkin untuk memberikan kesempatan dan ruang yang sama kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya menjadi pembelajar yang tangguh dan survive. 5. Saya juga sudah memahami dan menginternalisasi dalam diri saya bahwa saya sebagai guru harus dapat menghargai dan menghormati murid, atau analogi yang lain adalah menghamba pada murid. 5. Saya juga telah memahami bahwa saya sebagai guru harus menuntun dan menebalkan laku atau perilaku anak untuk mendorong terciptanya pelajar Pancasila. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, ada beberapa hal yang harus saya terapkan adalah, yang pertama, menginternalisasi dalam diri saya dan menunjukkan dalam perilaku tentang semboyan Ingara Sosang Tulada, Imadia Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. 2. Menginternalisasi dalam diri saya bahwa pembelajaran yang saya lakukan harus berpusat pada murid dan pada kesempatan yang bersamaan murid harus dihargai, atau analogi yang lain adalah pembelajaran yang menghamba pada murid. 3. Menginternalisasi dalam diri saya bahwa saya adalah fasilitator atau among dalam pembelajaran di kelas yang menuntun murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Melakukan pembelajaran untuk menebalkan laku atau perilaku murid yang berkarakter dan berakhlak mulia atau yang cerdas. 5. Menginternalisasi dan menerapkan pembelajaran dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.